Halo, bertemu kembali dengan saya Berniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas metode elemen hingga dengan menggunakan 2D truss element. Nah, truss element pada dasarnya merupakan elemen yang menyusun sebuah struktur yang dinamakan dengan atau diklasifikasikan sebagai truss. Nah, jadi biasanya ada dua klasifikasi struktur yang sering kita kenal, yaitu truss dan frame. Truss itu pada dasarnya adalah struktur yang terdiri dari elemen batang yang dihubungkan dengan engsel atau dengan pin. Oke. Jadi truss ini adalah struktur tersusun dari batang, di mana batang ini dihubungkan dengan pin atau engsel. Oke. Nah, contoh kita mungkin sering melihat struktur yang seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah batangnya. Ya, di sini ada engsel, lalu di sini dihubungkan dengan slider. Nah, kalau kita lihat satu elemen di sini, ini nanti kita bisa ada sebuah, biasanya begini ya, ini ada sebuah batang yang horizontal, lalu di sini nanti ada pinnya di tengah ini. Lalu yang ini nanti menghubungkan batang yang ke sana, gitu ya. Oke, dan ini batang yang bawah. Di sini ada pin. Nah, kalau elemennya itu kita pisahkan, gitu ya, nanti biasanya dia akan seperti ini. Ini adalah ada lubang, lalu ini ke sana, di sini ada lubang. Lubang ini nanti tempat untuk memasang pinnya ada di sini. Oke. Nah, uh, elemen batang yang menyusun truss ini biasanya dia hanya mampu menahan gaya aksial, gaya yang sejajar dengan sumbu batang. Oke. Dia tidak bisa menahan momen. Dia tidak bisa menahan momen. Jadi kalau ini tidak ditumpu di kedua sisinya, nah batang ini pasti akan berputar. Oke. Nah, kita bisa membuat model elemen hingga dari batang yang menyusun truss ini, gitu ya. Jadi misalkan seperti ini, kita punya sistem koordinat seperti ini. Ya. Di sini X, di sini Y, gitu. Lalu kemudian batang kita itu posisinya ada di sini, katakanlah. Oke ya. Nah, kalau kita tarik ke sana, dia membentuk sudut sebesar theta terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Nah, kalau kita lihat sumbu batang, kita sebenarnya bisa mendefinisikan koordinat kedua, gitu ya. Jadi ini ke sana tegak lurus sumbu batang dan ini ke sana sejajar sumbu batang. Nah, arah yang sejajar ini kita namakan X aksen, arah yang tegak lurus ini kita namakan Y aksen. Oke ya. Nah, XY ini kita sebut sebagai koordinat global, sedangkan X aksen Y aksen ini kita sebut sebagai koordinat lokal. Koordinat global ini tidak tergantung pada orientasi batang, sedangkan koordinat lokal didefinisikan mengikuti orientasi sudut dari batang. Oke. Nah, dengan demikian nanti kita juga punya dua displacement, ya. Jadi displacement yang searah sumbu X ke sana,
Displacement searah sumbu X ini, searah sumbu X koordinat global, ini kita namakan U, dan nanti displacement yang sejajar gitu ya, saya tulis di bawah. Sejajar sumbu Y vertikal ini kita namakan V. Demikian pula di sini, nanti di sini kita punya displacement yang sejajar sumbu X aksen koordinat lokal, ini kita namakan U1 aksen, karena di sini titik 1, di sini titik 2. Nanti yang vertikal ini kita namakan V1 aksen. Oke ya. Nah, di sini juga sama, nanti displacement sana itu kita namakan U2 aksen, yang vertikal kita namakan V2 aksen. Oke. Nah, demikian pula nanti titik 2 ini nanti juga menahan gaya. Ini ada gaya yang ditahan, ini besarnya adalah F aksen 2X. Nanti di sini juga ada gaya yang ke arah sana, ini F aksen 1X. Jadi karena dia sejajar dengan mengikuti sumbu koordinat lokal, kita namakan F aksen. Nah, demikian pula nanti di sini searah horizontal, gitu ya. Ini nanti ada U1, searah vertikal sejajar sumbu ini nanti ada V1. Ini juga sama, nanti di sini ada 1 ke arah vertikal, nanti ada V1. V2. Ini U2, di sini nanti V2. Jadi ini notasi koordinat dan displacement. Berarti ini nanti ada U dan V, ini adalah displacement dalam koordinat global. Nanti ada juga U aksen, V aksen, ini displacement dalam koordinat lokal. Oke. Nah, seperti kita ketahui, ini nanti truss elemen ini mirip dengan bar elemen, dia hanya mampu menahan gaya sejajar sumbu batang. Oke ya. Jadi hanya mampu menahan gaya sejajar sumbu batang. Dia tidak mampu menahan momen. Nah, ini berbeda dengan frame elemen, di mana nanti dia juga mampu menahan momen. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dalam koordinat lokalnya, maka ini sesuai definisi, karena gaya yang ditahan hanya sejajar sumbu, maka dia tidak mampu menahan gaya yang arahnya vertikal. Jadi kalau kita lihat dalam koordinat lokal ini berlaku formula yang sama, jadi F1 X aksen, oke, ini nanti sama dengan EA per L, L-nya adalah panjang batang. Jadi L itu ini panjang batang, oke. EA per L di sini adalah U1 aksen dikurangi U2 aksen. Lalu F2X aksen, oke ya, ini ada EA per L dari U2 aksen dikurangi U1 aksen. Nanti sama juga ada gaya F1Y aksen, ini EA per L V1 aksen dikurangi V2 aksen. F2Y aksen EA per L V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen. Oke. Tapi ini nanti biasanya ini nanti akan sama dengan 0. Kenapa? Karena dia hanya bisa menahan gaya searah sumbu. Oke. Tapi nanti kalau kita bicara elemen yang lain, ada beam elemen, nanti F1Y dan F2Y aksennya itu tidak 0. Oke. Nah,
meskipun ini nanti F1 Y aksen dan F2 Y aksen sama dengan 0, tapi ketika kita pindahkan ke koordinat global, nanti F1 Y dan F2 Y-nya itu belum tentu sama dengan 0. Oke ya. Nah, di dalam koordinat lokal, ini bisa kita susun gitu. Karena V-nya sama dengan 0, oke, kita bisa susun ini EA per L. Oke, seperti ini EA per L. Nah, ini sama ya, jadi ini 1, 0, min 1, 0. Nah, kenapa demikian? Karena di sini ini adalah U1 aksen, ini V1 aksen, U2 aksen, V2 aksen. Nah, V1 aksennya sendiri semuanya 0, karena dia tidak menahan gaya yang arahnya vertikal. Oke, ini adalah F aksen 1X, F aksen 1Y, F aksen 2X, F aksen 2Y. Lalu kemudian di bawah sini ini adalah min 1, 0, 1, 0, ini 0, 0, 0, 0. Oke, jadi sebenarnya yang ini tidak sama dengan 0, ini sama seperti elemen batang, ada U1 aksen, U2 aksen. Tapi karena kita harus menuliskan V1 aksen dan V2 aksen ini, yang sebenarnya nilainya 0, maka ini semuanya 0. Semuanya 0. Oke ya. Jadi ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Tapi ini harus kita tulis. Kenapa? Ini untuk formalitas ketika nanti kita membuat transformasi dari koordinat lokal ke koordinat global. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan membahas transformasi koordinat, baik dari lokal ke global maupun dari global ke lokal. Mengapa kita butuh transformasi koordinat? Karena koordinat lokal setiap elemen itu tidak sama. Sehingga kita tidak mungkin merangkainya menjadi sebuah persamaan matriks global untuk seluruh sistem. Oke. Sementara itu, ada persamaan global di sisi lain. Nah, kita harus memiliki semacam teknik atau semacam tools untuk kita mentransformasikan koordinat lokal ke global dan global ke lokal untuk memperoleh gaya atau tegangan yang kita inginkan. Baik, nah kita mulai dari kita akan gambar dulu. Ya, ini adalah sumbu dari koordinat globalnya. Ini X, ini Y, ini Y, gitu ya. Lalu kemudian dan ini terlalu dekat ya. Kita gambar ke sebelah sini. Ini adalah X, ini adalah Y. Oke. Lalu kemudian di sini koordinat lokalnya, saya tidak akan menggambar elemennya, tapi ini langsung kita gambar sumbu koordinat lokalnya. Ini X aksen dan tegak lurus dengan X aksen ini, arah sana, ini adalah Y aksen. Dan ini tegak lurus ke sana. Nah, kalau kita lihat sudut yang dibentuk ini adalah theta, gitu ya.
Nah, di sini kita juga punya placement dalam koordinat global U di arah sumbu X, lalu juga di arah vertikal ini V. Nah, demikian pula di sini kita punya displacement ini aksen, lalu ke arah sana ini adalah oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, misal ini sudutnya theta ya. Kalau kita tarik ke sana tegak lurus, ya, maka panjang ini dari sini ke sini ini adalah U cos theta. Oke ya. Nah, sementara untuk V aksennya, kalau kita tarik ke sini tegak lurus, oke, jarak ini ke sini, ya, ini adalah kalau ini theta, berarti ini adalah 90 dikurangi theta. Jadi ini sebenarnya ditambah dengan, maaf, ini seharusnya agak panjang ya. Nah, ini penjumlahan. Nah, ini adalah V cos 90 min theta. Jadi ini adalah U aksen. Nah, kalau kita transformasikan, ini cos 90 min theta ini sama dengan sin theta. Oke. Lalu kemudian untuk V-nya, ya, kalau kita lihat, ini kita perpanjang ke sana. Oke. Nah, ini juga 90 min theta. Ya. Jadi, ini sebenarnya untuk V aksennya, oke, ini adalah U, ya, cos ini di sini adalah bukan 90 min theta ya. Ini adalah theta dikurangi 90 karena dia bergerak ke kanan. Cos theta dikurangi 90 ditambah, ya. Lalu kalau kita lihat ini V ke V aksen di sini. Oke. Ini adalah kalau kita lihat ini ke sini 90 dan ini theta. Oke. Ini adalah sudut theta juga. Oke. Jadi ini adalah V cos theta. Nah, ini U min sin theta ditambah V cos theta. Oke. Jadi kita punya dua persamaan di sini. Oke. Untuk mentransformasikan displacement dari koordinat global di kanan ke koordinat lokal. Oke. Nah, kalau kita singkat, misalkan sin theta itu sama dengan S gitu ya simbolnya. Cos theta ini sama dengan C. Oke. Maka kemudian kita peroleh transformasinya, ya. U aksen V aksen ini sama dengan CS, gitu, U aksen ya. Ini cos theta, sin theta, CS
ini min S, karena ini ada min, lalu ini cos theta, ini C. Nah, di sini sendiri, dia adalah U dan V. Jadi ini adalah, ini adalah transformasi koordinat dari global menjadi lokal. Oke. Nah, karena tadi elemennya itu memiliki dua titik, titik 1 dan 2, titik nodalnya ada 2, masing-masing elemen itu, maka kita bisa tuliskan gitu ya di sini. Jadi ini U1 aksen, V1 aksen, U2 aksen, V2 aksen, ya. Ini sama dengan, nah, yang atas adalah CS min SC, ini 0, 0. Lalu di sini 0, 0. Ini adalah CS min SC. Ini adalah U1, V1, 2, V2. Ya, seperti ini. Oke. Jadi ini matriks transformasi dari koordinat global ke koordinat lokal. Oke ya. Nah, ini kita akan singkat ya. Karena ini displacement untuk koordinat lokal, ini kita singkat B aksen. Oke. Lalu ini adalah matriks transformasi, maka ini kita singkat sebagai sama dengan, ini kita singkat penulisannya menjadi T, lalu ini matriks displacement untuk koordinat global, ini kita tulis sebagai D. Vektor ya. Jadi ini adalah vektor displacement pada koordinat lokal, ini kita sebut sebagai matriks transformasi, sedangkan ini adalah vektor displacement pada koordinat global. Ya. Ya. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi, saya tulis ulang. Ya. Samaan transformasi kita, displacement koordinat lokal, kalikan matriks transformasi, transformasi kali displacement koordinat global kali matriks transformasi. Oke. Nah, bagaimana kita mendapatkan transformasi sebaliknya dari lokal ke global? Jadi ini kita kalikan dengan inverse atau kebalikan dari matriksnya. Jadi ini T inverse kalikan T. T inverse dikalikan T. Nah, matriks inverse kali matriks T, ini hasilnya nanti matriks identitas. Ini hasilnya matriks identitas, ya. Lalu ini vektor D dikalikan matriks identitas, hasilnya adalah vektor D. Nah, vektor D-nya kita pindahkan ke kiri, jadi sini kita peroleh ini adalah matriks transformasi inverse. Oke. Nah, matriks transformasi ini memiliki karakter yang unik, yaitu T inverse itu sama dengan T transpose. Oke. Nah, apa itu T transpose? Jadi kalau tadi kita mendapatkan T itu sebagai CS in SC,
00, 00, PS, SC. Oke. Matrik transposnya yang juga sama dengan matriks inverse-nya. Ini adalah matriks ini diputar, jadi diputar dengan pivot diagonal. Jadi ini yang kolom diputar menjadi baris, ya. Ini yang kolom diputar menjadi baris. Jadi kalau kita putar ke sana, ini C, sini S, ini 00. Ini kalau kita putar ke sana, S-nya ke bawah, ini C, ini tetap 00. Oke. Kalau ini kita putar ke sana, ini kita dapat 00, C, min S. Yang paling bawah kalau kita putar kembali ke kiri, ini mendapatkan 00, SC. Jadi ini matriksnya sama, hanya bertukar tanda minus di sini-nya. Oke. Ini matriks transposnya. Nah, dengan demikian, ini bisa kita tuliskan transformasi displacement dari koordinat lokal ke koordinat global sebagai matriks transpos. Jadi displacement koordinat lokal kali matriks transformasi transpos, gitu ya. Oke. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat karena VI dan V1 aksen dan V2 aksen itu nilainya sama dengan 0. Jadi kalau tadi kita lihat D aksen ini P terdiri dari U1 aksen, U2 aksen, tapi U1 aksen, V1 aksen, U2 aksen, V2 aksen, tapi karena V1 aksen gitu ya. Jadi karena V1 aksen dan V2 aksen ini sama dengan 0, maka matriks transformasi ini kita bisa sederhanakan. Oke, ini tadi kan begini nih. U1, oh sorry, yang transpos ya. Jadi ini perkalian ini nanti kan di sininya begini nih. U1 aksen, V1 aksen, V2 aksen, V2 aksen. Nah, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, karena displacement-nya hanya sejajar sumbu. Jadi ini yang bawah hilang, yang paling bawah juga menjadi hilang. Oke. Sama juga ketika transformasi di sini. Sorry, ini salah ya. Ini U1, V1, U2, V2, sorry. Ini kalau misalkan ini kita kalikan dengan T kita kalikan dengan D, begitu ya. Nah, karena ini nanti hasilnya D aksen, sedangkan ini kalau D aksen hasilnya nanti di sini adalah U1 aksen, V1 aksen, U2 aksen, V2 aksen. Jadi ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, berarti ini sebenarnya tidak kita pakai. Nah, displacement-nya ini nanti bisa kita sederhanakan. Jadi ini tinggal U1, U2 aksen, gitu ya. Ini kita tandai dengan T bintang, karena ini nanti tereduksi. Sorry, ini D-nya gitu ya. Sorry, ini kita gunakan. Nah, di mana T bintang ini atau T star, oke, ini tinggal ini CS 00 00 CS. Jadi ini yang tersisa. Oke. Jadi kita bisa sederhanakan seperti ini. Nah, penyederhanaan ini tidak berlaku sebaliknya, karena di sini kalau sebaliknya nanti di sini tidak ada yang 0. Sorry, bisa jadi tidak ada yang 0. Sedangkan kalau kita mentransformasikan di awal dari dari koordinat global menuju ke koordinat lokal, di koordinat lokal ini nanti V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan 0. Maka ini bisa kita sederhanakan perkaliannya menjadi ini dengan matriks T star-nya gitu.
Oke, kita lanjutkan dengan membahas transformasi gaya. Nah, selain displacement, kita juga perlu mentransformasikan gaya. Sehingga kemudian matriks elemen itu bisa kita susun ke dalam, atau sebaliknya ya, dari matriks elemen dalam koordinat global bisa kita ubah ke matriks elemen dalam koordinat lokal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengetahui gaya aksial yang sejajar dengan sumbu elemen. Dengan demikian nanti kita bisa menghitung tegangan yang bekerja pada elemen tersebut. Nah, sama seperti displacement, transformasi gaya dari koordinat global ke koordinat lokal itu diperoleh dengan mengalihkan gaya dalam koordinat global dengan matriks transformasi. Gaya dalam koordinat lokal ini adalah matriks transformasi, ini adalah vektor gaya dalam koordinat global. Oke, nah sebaliknya, jadi ini dari global ke lokal. Nah, dari lokal ke global, mirip dengan displacement, ini diperoleh dengan mengalihkan vektor gaya, oke, dalam koordinat lokal dengan matriks transformasi transpose, sehingga kemudian kita peroleh gaya pada suatu elemen dalam koordinat global. Oke, karena kita sudah mempunyai persamaan transformasi untuk displacement maupun untuk gaya, maka kita bisa membuat atau menyusun transformasi untuk persamaan matriks elemennya. Oke. Dalam koordinat lokal, kita bisa tulis persamaan matriks elemennya itu sebagai K aksen, B aksen sama dengan F aksen. Nah, kita bisa substitusikan, sorry di mana ya? K aksen ini adalah AE per L 10 min 10 0 0 0 0 min 1 0 1 0 0 0 ini K aksennya. D aksennya itu adalah U1 aksen, V1 aksen, U2 aksen, V2 aksen. Sedangkan F aksennya ini adalah F aksen 1X, F aksen 1Y, F aksen 2X, F aksen 2Y. Oke. Nah, kita bisa substitusikan persamaan yang sudah kita peroleh tadi. Jadi dari sini, oke, kita peroleh bahwa K aksen itu sama dengan T kali D T kali F.
Ya. Nah, lalu supaya ini bisa hilang sehingga kita peroleh gaya dalam koordinat global, ini depan kita kalikan menggunakan T transpose. Jadi ini kita kalikan dengan T transpose. Ini kali T transpose kali T, kita peroleh S. Ya. Nah, ini nanti sama dengan matriks identitas. Ya. Ini kali matriks identitas, ini sama dengan dirinya sendiri. Ya. Lalu kemudian ini kali D. Nah, perkalian ini sama dengan, ini sama dengan matriks kekakuan. Keliru, ini harusnya menggunakan kurung tegak ya sebagai lambang matriks. Kurung tegak, ini seharusnya kurung tegak. Nah, oke, ini adalah matriks kekakuan pada koordinat global. Ya. Jadi apa? Nah, K ini sama dengan T transpose, kali K koordinat lokal kali T. Jadi ini adalah matriks kekakuan elemen dalam koordinat global. Nah, oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi dengan benar-benar mengalihkan matriksnya, gitu ya. Jadi perkalian ini akan kita jabarkan, untuk memperoleh matriks kekakuan globalnya. Jadi K ini sama dengan T transpose. Jadi T transpose ini adalah C min S 00, SC 00, 00 C min S, 00 SC. Ya. Oke. Jadi ini adalah matriks T transpose. Dikalikan dengan EA per L. Nah, ini adalah matriks kekakuan lokalnya. Jadi ini 1, 0, min 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Oke, jadi ini adalah K aksen. Nah, kemudian di sini, nah ini adalah matriks T-nya. Jadi CS 00, min SC 00, 00 CS, 00, min SC. Jadi ini adalah matriks transformasinya. Oke. Nah, kalau ini nanti kita proses perkaliannya, oke ya, maka kita akan peroleh matriks K kekakuan global ini. Jadi karena ini konstanta EA per L, ini kita bisa pindahkan keluar, oke ya. Lalu kemudian ini bisa kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan, saya akan singkat saja ya. Nanti kita dapatkan ini C kuadrat, gitu ya. Jadi ini kan kalau kita kalikan nanti ini 0, ini 0 gitu ya. Terus ini dapat nanti kita kalikan lagi C dengan C gitu ya. Ini nanti kita dapat CS di sini min C kuadrat min CS gitu ya. Ini CS S kuadrat min CS min S kuadrat gitu ya. Lalu di sini min C kuadrat
min CS C kuadrat, ini CS gitu ya, min CS min S kuadrat CS S kuadrat. Oke. Jadi kalau kita lihat ini matriksnya masih simetrik. Jadi diagonalnya C kuadrat S kuadrat C kuadrat S kuadrat. Ini CS, di sini CS, ini min C kuadrat, min C kuadrat, min CS, ini min CS. Min S kuadrat, min S kuadrat, CS, CS. Jadi matriksnya simetrik. Oke. Untuk pengingat, C adalah cos theta, S adalah sin theta. Theta-nya diukur dari tumbuh horizontal. Oke. Kemudian matriks persamaan matriks elemennya kita dapat susun dari sini, ya. Jadi K, D, F begitu ya. Ini nanti sama dengan EA per L, oke, C kuadrat, CS, min C kuadrat, lalu min CS, CS, S kuadrat, min CS, min S kuadrat, gitu ya. Lalu min C kuadrat, min CS, C kuadrat, CS, S kuadrat, CS, min S kuadrat, min CS. Oke. Lalu di sini, ini adalah displacement-nya U1, V1, U2, V2. Oke. Lalu ini sama dengan, terlalu dekat ini. Ini adalah F aksen 1X, F aksen 1Y, F aksen 2X, ini F aksen 2Y. Oke, jadi ini matriks kekakuan untuk satu elemen truss 2 dimensi. Nah, jadi dari sini nanti kita dengan pengetahuan orientasi sudut, gitu ya, orientasi sudutnya, nanti kita bisa menentukan persamaan elemen dalam koordinat global, sehingga nanti kita bisa merangkai persamaan matriks globalnya juga. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung tegangan, ya, perhitungan tegangan. Jadi kita masuk ke perhitungan tegangan. Oke. Oh, sorry, ini tidak ada aksennya, keliru. Ya, yang aksen koordinat lokal ya. Sorry, ini harusnya koordinat global ini tanpa aksen di sini ya. Ini nggak ada aksennya. Jadi ini F1X, F1Y, F2X, F2Y. Oke. Nah, untuk tegangan searah sumbu batangnya itu dapat ditentukan dari F1 F aksen 1X per A, ya, luas penampang batang, atau F aksen 2X per A, ya. Nah, dari sini kita bisa peroleh, gitu ya, F aksen 1X, F aksen 2X ini sama dengan EA per L 1 min 1, 1. Ini U1 aksen, ini U2 aksen. Oke. Nah, U1 aksen dan U2 aksen ini bisa kita peroleh menggunakan formula transformasi yang sebelumnya, yaitu sorry, ini kalau kita pindahkan gitu ya, misalkan dari sini kita menghitung sigma X-nya adalah dengan F2 aksen X per A. Berarti F2 aksennya kita ambil dari sini, ini kali ini. Jadi ini nanti sama dengan gitu ya, per A, EA per L gitu ya.
Ini yang kita ambil yang bawah ini min 11, dari sini adalah U1 aksen, U2 aksen. Oke, nah kita ingat bahwa U1 aksen sama U2 aksen itu bisa kita peroleh menggunakan matriks transformasi yang disederhanakan tadi, T star. Oke. Jadi kalau kita tarik ke atas, tarik kembali ya. Jadi ini nanti sigma X itu sama dengan ya. Jadi ini saling menghilangkan. Oke, seper A dan A. Jadi ini tinggal E per L min 1, 1 begitu ya. Oke. Lalu ini nanti adalah matriks transformasinya. Bukan minus ya. CS 00 00 CS gitu ya. Oke. Nah, ini dikalikan dengan U1 V1, U2 V2. Jadi dari displacement pada koordinat global kita bisa transformasikan, kita peroleh kemudian tegangan pada koordinat tegangan dalam koordinat lokalnya. Oke? Karena ini yang sejajar sumbu aksial. Ya. Nah, kalau kita kalikan, kita bisa coba kalikan ya dari belakang. Jadi ini nanti sigma X E per L gitu ya. Min 1, min 1, 1. Oke, ini kali ini U1 C ditambah V1S gitu ya. Ini 0 ya. Berarti ini U2C ditambah V2S. Oke. Nah, ini kemudian kita kalikan. Oke. Kita kalikan ke sana. E per L. Ini min U1C min V1S ditambah U2C ditambah V2. Jadi seperti ini nanti formulanya. Ini sudah bukan matrik lagi sebenarnya. Ya. Baik, ini materi tentang 2D truss element. Oke. Selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.